Halo, para sahabat rumah sehat. Lansia, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kita. Kita sering mendengar bahwa buah-buahan adalah bagian penting dari pola makan sehat, dan tentu saja ini benar adanya. Namun, tahukah Anda bahwa seiring bertambahnya usia, terutama setelah memasuki usia 60 tahun, tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang membuat kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih jenis buah yang kita konsumsi? Beberapa buah yang dulunya kita anggap sangat sehat, ternyata bisa menimbulkan risiko kesehatan tertentu bagi para lansia. Penasaran buah apa saja yang perlu diwaspadai? Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Tetaplah bersama kami dalam video ini untuk mengetahui jawabannya. Informasi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, maupun orang-orang terkasih kita yang sudah lanjut usia. Mari kita simak bersama. Memasuki usia senja, tubuh manusia mengalami serangkaian perubahan fisiologis yang signifikan. Metabolisme tubuh melambat secara bertahap, bahkan diperkirakan dapat menurun hingga 40%. Pembuluh darah pun kehilangan elastisitasnya, menjadi lebih kaku dan rentan terhadap penyempitan. Fungsi organ-organ vital seperti ginjal juga mengalami penurunan efisiensi dalam memproses nutrisi dan membuang limbah. Perubahan-perubahan inilah yang mendasari mengapa asupan makanan, termasuk buah-buahan, perlu mendapatkan perhatian khusus pada kelompok usia lanjut. Seringkali kita terpaku pada anggapan umum bahwa semua buah adalah sumber nutrisi yang baik, tanpa terkecuali. Padahal, kandungan nutrisi dalam setiap jenis buah berbeda-beda, dan bagaimana tubuh lansia merespons kandungan tersebut juga tidak sama dengan orang dewasa yang lebih muda. Beberapa jenis buah, meskipun kaya akan vitamin, mineral, dan serat, ternyata juga mengandung senyawa tertentu yang dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Lansia jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi kesehatan tertentu. Sebuah studi dari Harvard Medical School bahkan menemukan bahwa sebagian besar lansia, sekitar 73%, secara rutin mengonsumsi setidaknya 3 dari 7 jenis buah yang berpotensi berbahaya bagi mereka. Fakta ini tentu cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana buah-buahan tertentu dapat memengaruhi kesehatan lansia. Kurangnya informasi yang tepat dapat menyebabkan para lansia terus mengonsumsi buah-buahan yang sebenarnya kurang cocok untuk kondisi tubuh mereka, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Salah satu permasalahan utama yang timbul akibat konsumsi buah yang tidak tepat pada lansia adalah gangguan pada tekanan darah. Beberapa buah memiliki kandungan yang dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan, yang tentu saja sangat berbahaya bagi mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Selain itu, beberapa buah juga kaya akan mineral seperti kalium. Meskipun kalium penting untuk fungsi tubuh, pada lansia dengan penurunan fungsi ginjal, kemampuan tubuh untuk membuang kelebihan kalium menjadi terganggu. Akumulasi kalium yang berlebihan dalam darah, atau hiperkalemia, dapat menyebabkan masalah serius pada jantung, bahkan berpotensi memicu serangan jantung yang fatal. Lebih lanjut, kandungan gula alami dalam buah, terutama fruktosa, juga perlu. Metabolisme fruktosa pada lansia cenderung lebih lambat. Hati, yang berperan penting dalam memproses fruktosa, mungkin tidak lagi seefisien dulu dalam mengubahnya menjadi energi. Akibatnya, fruktosa yang tidak termetabolisme dengan baik dapat diubah menjadi trigliserida, sejenis lemak dalam darah, yang jika kadarnya terlalu tinggi, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Selain masalah-masalah metabolik, beberapa buah juga mengandung senyawa spesifik yang dapat menimbulkan efek samping negatif pada lansia. Beberapa senyawa ini mungkin sulit diproses oleh organ-organ yang sudah mengalami penurunan fungsi, atau bahkan dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi oleh para lansia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kandungan, nutrisi dan senyawa dalam berbagai jenis buah, serta bagaimana tubuh lansia meresponsnya menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Kita perlu lebih selektif dalam memilih buah-buahan yang aman dan bermanfaat bagi para lansia, serta memahami porsi dan cara konsumsi yang tepat untuk meminimalkan risiko kesehatan yang mungkin timbul. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai 7 jenis buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia. Pisang yang terlalu matang. Pisang memang dikenal sebagai sumber kalium yang baik. Namun, seiring dengan kematangannya, kandungan kalium dalam pisang terus
meningkat. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kemampuan untuk membuang kelebihan kalium menjadi terbatas. Akumulasi kalium yang berlebihan dalam darah hiperkalemia dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya, bahkan berpotensi memicu serangan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas penyaringan ginjal dapat menurun hingga 50% setelah usia 60 tahun. Oleh karena itu, lansia disarankan untuk memilih pisang yang tidak terlalu matang, berwarna kuning cerah tanpa bintik-bintik coklat yang berlebihan, dan mengonsumsinya dalam jumlah yang terbatas, misalnya setengah buah dalam satu waktu. Mengonsumsi pisang saat perut kosong juga sebaiknya dihindari. Anggur. Buah anggur, terutama varietas yang manis, memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Setiap butir anggur bisa dianggap sebagai bom gula kecil. Pada lansia, proses metabolisme fruktosa di hati menjadi lebih lambat. Fruktosa yang tidak segera diubah menjadi energi akan diubah menjadi trigliserida yang dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah dan berkontribusi pada penumpukan plak di arteri, meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, konsumsi anggur sebaiknya dibatasi, tidak lebih dari 6 butir dalam satu waktu. Mengombinasikannya dengan sumber protein atau lemak sehat dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Memilih anggur dengan warna yang lebih gelap juga disarankan, karena cenderung memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan cepat setelah dikonsumsi. Selain itu, semangka juga mengandung citrulline, sejenis asam amino yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Efek ini mungkin bermanfaat bagi sebagian orang, namun bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat penurun tekanan darah, konsumsi semangka dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang terlalu drastis dan berbahaya. Oleh karena itu, lansia sebaiknya mengonsumsi semangka dalam porsi kecil dan sebaiknya didampingi dengan sumber protein atau lemak, seperti kekengkongan atau keju. Lansia yang sedang menjalani pengobatan hipertensi atau diabetes sebaiknya lebih berhati-hati atau bahkan menghindari konsumsi semangka. Buah belimbing karambola, buah belimbing mengandung neurotoksin yang disebut caramboksin. Pada orang dengan fungsi ginjal yang sehat, toksin ini dapat dengan mudah disaring dan dikeluarkan oleh tubuh. Namun, pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, caramboksin dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gejala neurologis, seperti kebingungan, kejang, bahkan hingga serangan jantung. Sayangnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang menetapkan batas aman konsumsi buah belimbing bagi lansia dengan gangguan fungsi ginjal. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan yang paling aman, lansia dengan riwayat gangguan ginjal sebaiknya menghindari konsumsi buah belimbing sama sekali. Durian dikenal dengan aromanya yang kuat dan rasanya yang khas. Namun, buah ini juga memiliki kandungan lemak jenuh dan kalori yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis makanan cepat saji, seperti burger keju. Konsumsi durian secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol, LDL kolesterol jahat dalam darah, dan memicu peradangan pada arteri. Yang keduanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, durian juga mengandung senyawa sulfur yang dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat-obatan, terutama obat pengencer darah. Oleh karena itu, lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari konsumsi durian. Jus jeruk segar, meskipun jeruk utuh kaya akan serat dan vitamin C. Proses pembuatan jus menghilangkan sebagian besar serat tersebut. Akibat jus jeruk segar mengandung konsentrasi fruktosa yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dengan cepat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa 1 gelas jus jeruk bisa mengandung gula lebih banyak daripada sekelang soda. Konsumsi jus jeruk secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Selain itu, flavonoid yang terkandung dalam jeruk dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat penurun tekanan darah sebagai alternatif yang lebih sehat. Lansia sebaiknya mengonsumsi buah jeruk utuh agar tetap mendapatkan manfaat seratnya. Apel konvensional. Apel merupakan buah yang sangat populer dan sering dianggap sebagai makanan yang sangat sehat. Namun, apel yang ditanam secara konvensional seringkali mengandung residu pestisida pada kulitnya. Sistem detoksifikasi tubuh lansia mungkin tidak lagi seefisien dulu dalam menghilangkan residu pestisida ini. Beberapa jenis pestisida
seperti klorpirifos, dapat berdampak negatif pada sistem saraf, meningkatkan peradangan dalam tubuh, dan bahkan mengganggu irama jantung. Selain itu, residu pestisida juga dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma usus. Untuk mengurangi risiko ini, lansia disarankan untuk memilih apel organik atau mencuci apel konvensional dengan sangat bersih menggunakan larutan soda kue dan air, atau mengupas kulitnya sebelum dikonsumsi. Setelah memahami potensi risiko dari beberapa jenis buah bagi lansia, langkah selanjutnya adalah mencari solusi dan menerapkan saran yang tepat agar para lansia tetap dapat menikmati manfaat buah-buahan tanpa membahayakan kesehatan mereka. Berikut adalah beberapa solusi dan saran yang dapat diterapkan. Pilih buah dengan bijak. Tidak semua buah berbahaya bagi lansia. Banyak buah-buahan lain yang tetap aman dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka. Beberapa pilihan buah yang umumnya aman dan dianjurkan untuk lansia antara lain adalah buah beri seperti stroberi, blueberry, raspberry, alpukat, pepaya, pir, persik, dan buah-buahan sitrus utuh seperti jeruk dan lemon dalam bentuk buah, bukan jus. Buah-buahan ini umumnya memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, kandungan kalium yang lebih terkontrol, dan kaya akan antioksidan serta serat yang penting untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Perhatikan porsi konsumsi. Meskipun buah-buahan tertentu aman dikonsumsi, porsi yang tepat tetap perlu diperhatikan. Lansia sebaiknya mengonsumsi buah dalam jumlah sedang dan tidak berlebihan. Mengonsumsi buah sebagai camilan di antara waktu makan utama atau sebagai bagian dari sarapan atau makan siang adalah pilihan yang baik. Hindari mengonsumsi buah dalam jumlah besar sekaligus, terutama buah-buahan yang memiliki kandungan gula alami yang lebih tinggi. Kombinasikan dengan makanan lain. Mengonsumsi buah bersamaan dengan sumber protein atau lemak sehat dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah dan mencegah lonjakan kadar gula darah yang drastis. Misalnya, mengonsumsi beberapa potong buah dengan segenggam kacang-kacangan, yogurt tanpa pemanis, atau sedikit keju. Pilih buah yang segar dan tidak terlalu matang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tingkat kematangan buah dapat memengaruhi kandungan nutrisinya. Untuk pisang, pilihlah yang berwarna kuning cerah dan tidak terlalu lembek. Buah-buahan lain juga sebaiknya dipilih yang segar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau kematangan berlebihan. Hindari jus buah olahan. Jus buah olahan, yang tanpa tambahan gula, umumnya memiliki kandungan gula yang lebih pekat dan kehilangan sebagian besar seratnya. Lansia sebaiknya menghindari konsumsi jus buah olahan dan lebih memilih buah utuh. Jika ingin membuat jus sendiri, konsumsilah segera setelah dibuat dan tetap perhatikan porsinya. Cuci buah dengan benar untuk mengurangi risiko terpapar residu pestisida. Semua buah-buahan, terutama yang tidak organik, harus dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Mencuci dengan air mengalir sambil digosok perlahan sudah cukup efektif untuk menghilangkan sebagian besar kotoran dan residu. Merendam buah dalam larutan air dan sedikit cuka atau soda, kue juga dapat membantu menghilangkan residu pestisida yang lebih sulit dihilangkan. Perhatikan kondisi kesehatan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit jantung, serta mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, perlu lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi buah. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dokter atau ahli gizi dapat memberikan panduan mengenai jenis buah yang aman, porsi yang tepat, dan potensi interaksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Variasi dalam konsumsi buah. Menganeka-ragamkan jenis buah yang dikonsumsi dapat memastikan asupan berbagai jenis nutrisi yang berbeda dan mengurangi risiko paparan berlebihan terhadap senyawa tertentu yang mungkin terdapat dalam satu jenis buah. Pantau reaksi tubuh. Setelah mengonsumsi buah tertentu, perhatikan bagaimana tubuh merespons. Jika muncul gejala yang tidak biasa seperti pusing, mual, perut kembung, atau perubahan kadar gula darah yang signifikan bagi penderita diabetes, segera hentikan konsumsi buah tersebut dan konsultasikan dengan dokter. Edukasi dan kesadaran. Penting untuk terus meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya pemilihan buah yang tepat bagi kesehatan lansia, baik bagi para lansia itu sendiri maupun bagi keluarga dan pengasuh mereka. Informasi yang akurat dan mudah dipahami dapat membantu para lansia membuat keputusan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan mereka melalui pola makan yang sehat,
Dengan menerapkan solusi dan saran di atas, diharapkan para lansia tetap dapat menikmati manfaat nutrisi dari buah-buahan sambil meminimalkan risiko kesehatan yang mungkin timbul. Ingatlah bahwa kunci utama adalah keseimbangan, variasi, dan kesadaran akan kondisi tubuh masing-masing. Dari pembahasan yang telah kita lalui, menjadi jelas bahwa anggapan umum bahwa semua buah selalu bermanfaat tanpa terkecuali ternyata tidak sepenuhnya benar, terutama bagi kelompok usia lanjut. Perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia, seperti penurunan fungsi metabolisme dan organ-organ vital, membuat tubuh lansia merespons asupan makanan, termasuk buah-buahan, dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda. Beberapa jenis buah yang kaya akan nutrisi tertentu, seperti kalium dan gula alami, atau mengandung senyawa spesifik, ternyata dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi lansia jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan yang mendasarinya. Pisang yang terlalu matang dengan kandungan kaliumnya yang tinggi dapat berbahaya bagi lansia dengan gangguan fungsi ginjal, memicu hiperkalemia yang berpotensi mengancam jiwa. Anggur dengan kandungan gulanya yang tinggi dapat membebani hati dalam proses metabolisme dan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Semangka, meskipun menyegarkan, dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan penurunan tekanan darah yang berbahaya jika dikonsumsi oleh lansia yang sedang mengonsumsi obat hipertensi. Buah belimbing dengan neurotoksin caramboksin merupakan buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal. Durian dengan kandungan lemak jenuh dan kalorinya yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Jus jeruk segar, meskipun praktis, kehilangan serat penting dan mengandung konsentrasi gula yang tinggi. Bahkan apel konvensional pun perlu diwaspadai karena potensi kandungan residu pestisida yang sulit dihilangkan oleh tubuh lansia. Namun, penting untuk diingat bahwa bukan berarti lansia harus sepenuhnya menghindari buah-buahan. Buah tetap merupakan sumber vitamin, mineral, antioksidan dan serat yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Kuncinya terletak pada pemilihan jenis buah yang tepat. Memperhatikan porsi konsumsi kara pengolahan lebih baik dikonsumsi utuh daripada dalam bentuk jus olahan, dan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Buah-buahan seperti beri, alpukat, pepaya, pear, persik, dan buah sitrus utuh adalah pilihan yang lebih aman dan tetap memberikan manfaat nutrisi yang baik bagi lansia. Mengombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat, memilih buah yang segar dan tidak terlalu matang, serta mencuci buah dengan benar juga merupakan langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan panduan yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Mereka dapat membantu menentukan jenis buah yang paling aman dan bermanfaat, serta memberikan saran mengenai porsi dan frekuensi konsumsi yang tepat. Meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai nutrisi yang tepat bagi lansia, termasuk pemilihan buah-buahan, adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan informasi yang akurat dan mudah diakses, diharapkan para lansia dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam menjaga kesehatan mereka melalui pola makan yang sehat dan seimbang. Pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa para lansia dapat menikmati hidup yang sehat dan berkualitas di usia senja mereka. Pemilihan makanan yang tepat, termasuk buah-buahan, merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mari kita terus belajar dan berbagi informasi yang bermanfaat untuk kesehatan para lansia di sekitar kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai beberapa jenis buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang-orang terkasih yang sudah lanjut usia. Ingatlah selalu untuk memperhatikan kondisi tubuh dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional untuk mendapatkan saran yang paling sesuai. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Rumah Sehat Lansia untuk mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia selalu.